Sedekah ini mau dengan ilmu silahkan, mau dengan harta silahkan, mau dengan kekuatan silahkan. Tergantung kapasitas yang Allah berikan kepada kita. Kita cuma bisa kirimkan suratul Fatihah, insya Allah itu pun termasuk sedekah kepada si mayit, dan si mayit pun merasa senang. Alhamdulillah. Nah, bagaimana ini bersedekah? Kagak bisa dengan harta. Maka diajarkan oleh Nabi, "Faman lam yajid falyusalli rak'atain." Maka jika tidak bisa bersedekah kepada si mayit dengan harta, maka laksanakan sholat 2 rakaat. Dari setiap rakaatnya seperti biasa membaca Fatihah 1 kali, dilanjutkan dengan membaca ayat kursi 1 kali, dilanjutkan membaca surat At-Takatsur 1 kali, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Ini. Pertama, ayat kursi 1 kali. Yang kedua, surah At-Takatsur 1 kali. Dan yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas 11. Bagaimana niatnya? Yusalli sunnatal hadiyah rak'ataini lillahi. Ya, kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusalli sunnatal hadiyah rak'ataini lillahi ta'ala. Yusalli sunnatal hadiyah rak'ataini lillahi ta'ala. Bisa kira-kira? Insyaallah. Nah, seperti biasa kita salat, niat salat hadiyah dilakukan 2 rakaat. Dari setiap rakaat setelah membaca Fatihah dilanjutkan baca ayat kursi. Ini. Seperti biasa kita salat usolli sunnatal hadiyah rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar biasa. Tidak harus baca doa iftitah, tidak harus langsung aja kita baca Fatihah sampai waladhdallin, dilanjutkan baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai selesai ya, wala yawduhuma wa huwal aliyyul azim. Sampai situ dilanjutkan surah At-Takatsur 1 kali, alhaakumut takatsur sampai selesai. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, dari setiap rakaat. Jadi rakaat pertama dan yang rakaat kedua bacaannya sama, ya. Bacaannya sama. Maka ruku, sujud, tumaninah i'tidal seperti biasa ditutup dengan salam. Ditutup dengan nah, setelah kita salam kita doa. Doanya bagaimana? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni salaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri Fulan bin Fulan. Nah, Fulan bin Fulannya ini kasih nama siapa? Nah itu ya. Ila qabri Fulan bin Fulan, misalkan Ustaz Budi, ila qabri Ustaz Budi bin Samadi. Nah, kita sebutin kan. Jadi doanya Allahumma, tulis ya. Ini amalkan nanti ba'da maghrib. Ya. Allahumma inni salaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri Fulan bin Fulan. Nah, bagaimana keuntungan bagi orang yang melaksanakan salat hadiyah, memberikan kasih sayangnya dengan cara salat, melaksanakan salat hadiyah? Maka kata Nabi, Allah akan mengutus dari jam itu ila qabri, ditujukan kepada kuburan si mayit,
alfa malakin 1000 malaikat. Jadi pada jam itu Allah akan mengirimkan 1000 malaikat. Dari setiap malaikatnya nurun wa hadiyatun, membawa cahaya dan membawa hadiah. Subhanallah. Jadi ahli kubur itu merasa bahagia karena dibawain oleh Allah. Jangankan ahli kubur, kita yang hidup tiba-tiba ada yang ngasih hadiah, seneng apa gagak? Seneng apa gagak? Tiba-tiba buatin nok, dasar gak punya duit, apa namanya, skincare udah habis, udah habis, blush on apa belum? Blush on ya, blush on udah habis, tiba-tiba ada yang ngirimin ke gua nok, seneng apa gagak? Senengnya minta ampun, saking senengnya pasti update status. Terima kasih orang baik yang update status. Waduh, senang, itulah kita hidup di dunia. Ahli kubur pun sama, merasakan bahagia. Tapi kasih sayang kita yang diberikan kepada ahli kubur, si mayit namanya, jika tidak emang bisa dengan cara sedekah dengan harta, maka lakukan sholat hadiah 2 rakaat, dilakukan ba'da maghrib. Dilakukan ba'da, jadi setelah ba'diyah maghrib kita lakukan sholat hadiah. Ustaz, ibu saya udah dulu meninggal, malam yang pertama belum disolatin hadiah, malam ini. Nah, gitu. Satu. Ya, gitu. Satu sama gitu ya. Satu. Ya, karena masing-masing nanti oleh-olehnya pakainya jelas. Kalau satu dibagi-bagi, kira-kira kebagiannya sedikit apa banyak? Sedikit. Nah, jadi biar ahli kubur masing-masing paketnya satu nampan. Nah, maka berarti satu. Kalau satu nampan dibagi 20, kira-kira kebagiannya apa? Kakinya doang. Nah, maka kalau bisa tiap malam itu ba'da maghrib kita sholat hadiah. Nah, itu ya. Karena keuntungannya kata Nabi bagi orang yang dawam sholat hadiah, pada jam itu Allah akan mengutus malaikat kepada kuburan si mayit. Jumlah malaikatnya 1000 malaikat. 1000 malaikat. Ma'akul malam, dari setiap malaikat membawa cahaya dan hadiah. Alhamdulillah. Jadi walaupun menurut kita lihat tuh ahli kubur dikubur gelap, sempit, betul? Nah, karena kita sholat hadiah itu melebihi lampu pilih 15 watt. Terang benderang seterang-terangnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Lupa dari dulu saya mau ngajarin ini, lupa. Baru ingat saya. Ya. Baru ingat saya. Nah, itu tata cara sholat hadiah. Sampai mana yuknisunahu, maka malaikat ini memberikan kesenangan, menghibur si mayit yang ada di alam kubur. Yuknisunahu ila yaumil yunfakhu bis-sur, sampai hari di mana ditiupnya sangkakala, dihancurkannya alam semesta ini. Alhamdulillah. Mantap apa gagah? Pokoknya mau untung aja tukang ngaji udah untung. Alhamdulillah. Pokoknya mah kagak ada rugi-ruginya orang-orang ini. Apalagi kita khususkan pakai dengan sholat hadiah yang biasa hari-harinya dihibur sama anak dan istri, karena sudah berpindah alam maka akan dihibur oleh malaikat-malaikat. Maka sholat yang dilakukan akan digantikan oleh Allah dengan makhluk yang menyenangkan. Ya, akan digantikan dengan makhluk yang menyenangkan, happy dari alam kubur. Subhanallah. Begitu. Nah, mudah-mudahan Ustaz Budi pun sama seperti itu. Alhamdulillah, nanti kalau yang ada waktu kita sholat hadiah masing-masing ditujukan untuk beliau.
karena beliau adalah salah satu pejuang mushola Nurul Fadilah yang ikut memakmurkan mushola Nurul Fadilah. Maka inilah untungnya kita sering hadir di majlis ilmu, maka pasti suatu saat kita pun akan dikenang dan akan diingat, dan dikenang dan diingatnya kita dalam kebaikan. Alhamdulillah. Maka beruntunglah bagi orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih melangkahkan kedua kakinya sama-sama duduk di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena ketika sudah tidak ada itu akan menjadi cerita. Betul. Akan menjadi, kita tinggal pilih mau cerita yang buruk, mau cerita yang